nggak sih kalian ngerasa kalau ada website yang dipakainya tuh gampang banget, nyaman, semuanya ada di tempatnya. Tapi ada juga website yang bikin kepala pusing, kayak masuk labirin nggak ada ujungnya. Nah, ternyata di balik itu semua ada semacam cetak biru rahasia. Dan hari ini kita bakal bongkar rahasia itu bareng-bareng. Oke, udah siap? Perjalanan kita hari ini ada 5 bagian. Kita mulai dari rasa frustrasi saat kesasar di website, terus kita kulik cetak biru informasinya, lihat 4 aturan mainnya, gimana cara para ahli nyusun dunia digital, dan terakhir, kita intip langsung aksinya di dunia nyata. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini soal perasaan yang, saya yakin banget kita semua pernah ngerasain. Pasti kenal banget kan sama perasaan ini? Kamu cuma pengen cari satu info, satu aja, tapi malah muter-muter nggak jelas. Klik sana, salah. Klik sini, balik lagi ke halaman awal. Aduh, rasanya tuh frustrasi banget kan? Bener-bener kayak kejebak di labirin digital yang bikin emosi. Nah, ini dia poin pentingnya. Perasaan frustrasi kayak gitu, itu bukan salah kamu. Sama sekali bukan. Itu tuh murni tanda kalau desainnya gagal, cetak birunya berantakan. Dan justru dari sinilah kita mulai bisa ngomongin solusinya. Jadi, apa dong solusinya? Nah, sekarang saatnya kita kenalan sama 2 pahlawan di balik layar ini. Mereka yang bikin pengalaman digital kita jadi mulus, namanya arsitektur informasi dan navigasi. Coba deh bayangin, arsitektur informasi atau biasa disingkat IA itu kayak denah rumah atau gedung. Dialah yang nentuin, oke, ruang tamu di sini, dapur di sebelah sana, kamar tidur di lantai atas. Intinya, dia yang ngatur letak tiap informasi, cara ngelompokinnya, dan gimana semuanya nyambung satu sama lain secara logis. Nah, kalau AI tadi itu denahnya, navigasi itu ya lorong-lorongnya, pintu-pintunya, bahkan papan petunjuk arah di dalam bangunan itu. Navigasi inilah sistem yang bikin kita bisa jalan-jalan, pindah dari satu ruangan ke ruangan lain dengan gampang. Perbandingannya jadi jelas banget di sini. Arsitektur informasi itu petanya, gambaran besarnya. Sedangkan navigasi itu rutenya, jalan yang kita lewatin. IA itu ngomongin di mana letak semuanya. Sementara navigasi ngomongin gimana caranya ke sana. Jadi intinya apa? Gampang. Kita nggak bakal bisa punya navigasi yang enak kalau fondasi arsitektur informasinya aja udah acak-acakan. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya. Terus, gimana cara para arsitek digital ini kerja? Ternyata ada prinsip-prinsip inti yang jadi pegangan mereka. Yep, ada 4. 4 pilar utama. Kalau keempat pilar ini ditegakkan dengan benar, hasilnya ya itu tadi, pengalaman yang mulus, jelas, dan bebas frustrasi buat kita sebagai pengguna. Pertama, organisasi yang jelas. Gampangnya ya kayak nyusun buku di rak. Novel ya sama novel, komik sama komik. Jangan dicampur aduk. Kedua, hierarki visual. Ini soal mana yang penting. Judul berita pasti lebih gede dan tebal kan dibanding isi teksnya. Nah, itu dia. Ketiga, konsistensi. Penting banget. Bayangin aja tombol beli di satu halaman warna hijau, di halaman lain warna merah. Bingung kan? Makanya harus seragam. Dan yang terakhir, skalabilitas. Maksudnya bangunan digital ini harus siap buat berkembang. Bisa nambah ruangan baru nanti tanpa harus ngerombak total. Sama kayak bangunan di dunia nyata, denahnya kan bisa beda-beda. Ada denah rumah, ada denah apartemen, ada denah kantor. Nah, di dunia digital juga gitu. Informasinya bisa disusun pakai beberapa model yang umum. Nah, di sini kita bisa lihat langsung model-modelnya. Ada yang namanya struktur linier, ini lurus aja, kayak kita ngikutin tutorial langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nggak bisa lompat-lompat. Terus ada yang hierarkis, ini yang paling umum, kayak pohon keluarga gitu. Dari menu utama, turun ke submenu, turun lagi. Hampir semua website pakai ini. Ada juga model jaringan, nah ini contoh terbaiknya Wikipedia. Semua halaman nyambung kemana-mana, nggak ada awal, nggak ada akhir. Dan terakhir, ada matriks. Ini biasanya di situs e-commerce, di mana kita sebagai pengguna bisa bebas nentuin jalur sendiri pakai filter. Misalnya tunjukin sepatu lari warna hitam ukuran 42. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang bagian paling serunya nih. Kita lihat gimana semua konsep tadi diterapin di dunia nyata. Di tempat-tempat yang mungkin kita kunjungi tiap hari. Kita ambil contoh paling gampang, situs e-commerce. Pernah kan kamu klik pakaian, terus masuk ke pria, terus pilih kemeja. Nah, itu. Itu tuh contoh sempurna struktur hierarkis yang lagi bekerja. Dia nuntun kita dengan rapi. Dari yang tadinya cuma iseng lihat-lihat, sampai akhirnya ke halaman checkout. Beda lagi kalau di aplikasi mobile.
Layarnya kan kecil, ya kan? Jadi tiap senti itu berharga. Makanya banyak banget yang pakai navigasi berbasis tab di bagian bawah. Kenapa? Biar kita bisa cepat pindah ke fitur-fitur utama cuma pakai satu sentuhan jempol. Ini arsitektur yang benar-benar dioptimalkan buat kecepatan dan kemudahan. Eits, tapi jangan salah, arsitektur informasi ini pentingnya bukan cuma buat kita, para pengunjung. Coba lihat di balik layarnya, misalnya dashboard kayak gini. Ini juga harus super intuitif. Tujuannya ya supaya para kreator konten, para admin bisa kerja dengan gampang. Mulai dari nyari artikel lama, upload foto, sampai ngelola semua data yang rumit itu tanpa harus pusing 7 keliling. Jadi, kesimpulannya apa? Arsitektur informasi itu ada di mana-mana, seringnya tersembunyi di depan mata kita. Tapi sekarang, setelah kamu tahu soal cetak biru ini, kamu seolah-olah punya kacamata baru. Kacamata yang bisa ngelihat struktur di balik setiap website dan aplikasi. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kacamata baru ini, apa yang bakal kamu lihat secara berbeda di dunia digital?